Di Indonesia, bumi pertiwi yang kita tempati, tempat yang kita hirup sekarang ini, tak hanya memiliki sumber daya alam sangat melimpah tak berhenti. Ironisnya, negeri ibu pertiwi Indonesia memasuki peringkat sebagai negara termiskin di dunia. Jalma teh kalieu. Soalna aya mah sadayana kebutuhan pokok lain naik paling 1.000-2.000. Semuanya jadi di aduknya kajet enak sadayana naik. Sadayana naik. Badai gula, badai minyak, badai sanes kanten, pokona sembako naik. Teu seimbang ya mah. Teu seimbang pendapatan jeung pengeluaran. Ngala duit aya mah hese ari miceun. Gitu. Gampang. Nya ayeuna. Mari kita kembali ke bulan Agustus 2 tahun lalu. Di hadapan anggota MPR dan publik, dengan bangganya Presiden Jokowi bilang begini. Penduduk miskin terus menurun dari 11,22% pada Maret 2015 menjadi 9,41% pada Maret 2019. Terendah dalam sejarah NKRI kita. Sejak 2006, persentase penduduk miskin di Indonesia memang mengalami tren penurunan. Bahkan pada September 2019, penduduk miskin Indonesia tercatat 9,22%, lebih rendah dari angka Maret 2019 yang dipuji-puji Jokowi.
Namun, semua ini tidak bertahan lama. Ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia atau biasa disebut sebagai Gini ratio di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 meningkat. Pemirsa, pandemi COVID-19 telah membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan melonjak. Pada bulan September 2020 lalu, total penduduk miskin di Indonesia tercatat meningkat hingga 2,76 juta orang. Pemerintah dalam perekonomian terutama dalam mengatasi kemiskinan di Tasikmalaya masih belum cukup dikatakan baik. Dengan adanya hal tersebut, kebijakan sering tidak relevan di satu tempat. Walaupun di tempat lain program itu berhasil, kebijakan kemiskinan sering diboncengi dengan motif politik yang amat kental, sehingga tidak memiliki makna bagi penguatan sosial ekonomi kelompok miskin. Pada lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya, seperti Kemensos Juliari Batubara, yang dimana telah mengkorupsi sekitar 32 miliar lebih atau kurang. Masalahnya, bansos kerap diincar maling. Malingnya malah penanggung jawab program itu sendiri. Contoh paling gamblang dari itu adalah Juliari Batubara, ex-menteri sosial, yang menerima suap lebih dari 32 miliar rupiah dari partner penyedia bansos di Kementerian Sosial. Bansos yang seharusnya untuk warga justru dimaling sebagian, sehingga warga tidak menerima jatah bansos secara utuh. Karena kesalahan ini, Juliari dihukum 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Padahal, berdasarkan survei rumah tangga 2020, 67% penerima bantuan secara subjektif menyatakan bahwa bantuan yang mereka terima sangat bermanfaat. Tidak tepat sasaran. Ya. Makanya tadi kalau dikasih salah sasaran itu apa? Maka tidak tepat bahasanya, bukan salah sasaran. Oh. Kalau semua itu masyarakat berhak menerima bantuan dari pemerintah, mau kaya atau miskin. Keren seperti bansos dari dana COVID itu sendiri. Dana COVID. Itu kan semuanya imbasnya kena. Pasti ada. Yang namanya manusia itu jangankan ini perekonomian yang bisa menengah ke bawah ketika dapat. Nah, yang perlu digarisbawahi yang saya cerna, masalahnya apa namanya sensus atau pendataan. Iya, benar. Ini harus ke harus ke BPS, Baris Kependudukan. Iya, karena benar. kalau dianalisa tumpang pilihnya ketika yang diajukan itu aja orangnya. Maka yang kena itu aja karena apa? Ketika didata yang diambilnya itu adalah, kalau saya dulu waktu pernah ngobrol gitu dengan rekan-rekan, 2011 yang dipakai datanya. Jadi itu aja yang menang. Terus. Tadi pas sok cek ketika bansos kemarin tadi yang menang. Emang salah sasaran. Ayeuna salah sasaran, ayeuna jadi meningkan eta teh bantuan teh yang syaratin KB. Amun berupa sembako.
baik bantuan oge ngan berupa uang, ari berupa uang mah jadi dibalanjakeun deui kan si jalma TKB teh teu butuh beas bisi aya nu gering teh nya si uang teh erek ka dokter teh kan ayeuna mah kajian dibagi sembako kudu dijajankeun dina warung eta gitu. Mohon sih bener. Baik ieu kieu nya sama del kamari dibagi beas kan beas ku rakyat teh ku masyarakat teh jual deui nya beas jual deui endog dijual deui sedangkan di pamarentah dibere endog 1 kilo kan kabuktianana mah lain 1 kilo 12 siki nyapan kamari ge di dia aya nu sidak pen diwatoskeun teu harapan pamarentah mah bawa endog dina sabungkus 12 siki Berarti pan abi pan bungkusan sok aya nu pamungkusan kan nya Bu Haji sakitu 100 bungkus lebetna 12 siki kan pengarang pemerintah 1 kilo kan kenyataan handapna main 1 kilo 12 siki berarti ada nya Bu kayak permainan mesin beas nya, oge kan 15 kilo cenanya cek Bu Haji di ketahanan pangan mah cenah 15 kenyataan mah 12 kilo 12 kilo kenyataan mah berarti gitu. anu sisanya makanya iya nya Bu berarti aya permainan lah punya di otak meningkat kajian dibagi mah bagi artos kan masih nabalanya makanan kebutuhan masing-masing nya ari kitu si warung marema warung teh meureun ini ka pasar numpak bus marema di pasar teh meureun kana beca ditaikeun kana beus teh nya beca marema amun dibagi duit mah jadi golang di golang nya golang amun dibagi dahareun mah jadi cenah meureunan moal balanya ka pasar naon da aya beas di imah cenah meureun aya endog jadi kan otomatis kan pae ekonomi tesoknya tah gitu. Butuh bantuan dari pemerintah harus dukung kasih info kabar minyak harus turun tapi sendiri kondisinya untuk saat ini bagaimana gitu lagi susah lagi susah karena memang tidak ada bantuan dari pemerintah tidak ada bantuan dari pemerintah kurang paham tuh. Dengan ini salah target gitu jadi yang dapat bantuan teh orang-orang kaya jadi orang-orang miskinnya tidak mendapat bantuan menurut pandangan gimana gitu Nah kemana ya saya kira tapi cuma ya harapan pemerintah perhatikan rakyat apalagi ada kecil jadi fasilitas lapangan kerja yang memadai itu aja.